Bismillahirrahmanirrahim. Inilah 3 penyebab jenazah selamat dan terbebas dari fitnah kubur. Sebagai umat Islam, kita pasti meyakini adanya siksa kubur dan pertanyaan malaikat di dalam kubur. Siksa kubur akan berlaku bagi orang-orang yang memiliki dosa semasa hidup di dunia. Semua manusia pasti memiliki dosa karena sifat manusia adalah salah dan lupa. Meski begitu, ada beberapa hal yang menjadi penyebab jenazah terbebas dari fitnah kubur tersebut. Lantas, apakah penyebab mayat terbebas dari fitnah kubur itu? Sebagai manusia biasa, tentunya kita pernah melakukan dosa dan kemungkinan besar kita akan disiksa di dalam kubur. Akan tetapi kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, dan sejak dini itu harus berdoa kepadanya supaya dibebaskan dari siksa kubur. Imam Asyuti menukil dalam kitab Al-Ruh karya Syekh Abu Al-Qasim Al-Zaidi. Beliau menjelaskan bahwasanya ada 3 faktor menyebabkan seseorang terselamatkan dari siksa kubur. Hal itu karena amal yang diperbuatnya semasa hidupnya, sebab menderita sakit yang berujung kematian, dan disebabkan waktu yang menyertainya. Sebab amal yang diperbuat semasa hidupnya, beramal saleh adalah salah satu cara terbebas dari siksa kubur. Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Ahwal menjelaskan resep sederhana agar terhindar dari azab kubur. Menurutnya, kunci yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah amal saleh yang dikerjakan sepanjang hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, dan barang siapa yang beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Surat Ar-Rum ayat 44. Tempat yang menyenangkan dalam ayat ini adalah kediaman yang nyaman dan dalam barzakh. Hal ini berarti orang-orang yang banyak beramal saleh akan terbebas dari fitnah kubur berkat amal yang ia lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika mayat diletakkan di kuburnya, ia mendengar gesekan sandal handai tolan yang meninggalkannya sendirian. Bila ia beriman, maka amalan salat akan berada di atas kepalanya, puasa di sebelah kanannya, dan zakat di samping kirinya. Sedangkan amalan lainnya seperti sedekah, silaturahim, dan perbuatan baik ada di sekitar kedua kakinya. Masing-masing akan menjadi saksi dan pelindung baginya. Yang kedua, sebab menderita sakit yang berujung kematian. Seseorang yang menderita sakit berujung kepada kematian bisa menjadi sebab terbebasnya mayat dari siksa dalam kubur, dengan syarat penderita harus ikhlas dan tidak mengeluh terhadap cobaan yang sedang diterimanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, pernah aku duduk bersama Sulaiman bin Surah dan Khalid bin Bulfatah. Mereka menuturkan pernah ada seseorang yang meninggal karena penyakit di dalam perutnya. Keduanya berkeinginan menyaksikan jenazah orang tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, "Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang meninggal karena sakit di perutnya, maka dia tidak akan disiksa di dalam kubur
sebab waktu yang menyertainya. Orang-orang yang meninggal pada waktu tertentu menyebabkan dirinya terbebas dari siksa kubur. Waktu itu diantaranya adalah hari Jumat dan malam Jumat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Am. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindunginya dari azab kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, orang yang meninggal di bulan Ramadan juga tidak mendapatkan siksa kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam. Semoga kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang terbebas dari fitnah kubur, insya Allah.